Shalom dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam program Saat Teduh Malam bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, edisi Selasa 22 September 2020. Mari dengan penuh sukacita kita datang menyembah Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan satu pujian keluarga Allah. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam ini dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa.
Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami selalu rindu dan haus akan firman kebenaran-Mu, ya Tuhan. Karena itu ya Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami saat ini, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi yang terutama, kami menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Ayatnya yang ketiga, pembacaan kita. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah yang akan menjadi nas perenungan kita pada saat ini. Dan tema yang akan kita renungkan, yakni saya urutan ketiga. Saya urutan ketiga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umumnya semua orang ingin menjadi nomor satu dan yang utama. Dalam hal-hal tertentu, memang wajar jika kita ingin menempati
urutan pertama. Misalnya saja, dalam meraih prestasi di sekolah, tetapi seringkali hasrat untuk menjadi yang nomor satu ini menguasai hampir semua bidang kehidupan kita. Akhirnya kita tidak lagi menempatkan Tuhan pada urutan pertama, dan kita tidak peduli terhadap kepentingan sesama. Seorang pemuda memiliki moto yang menarik. Dia katakan seperti ini: Tuhan yang ada pada urutan pertama, sesama manusia urutan kedua, dan saya sendiri urutan ketiga. Saudara, ini merupakan moto hidup yang sangat idealis karena didasarkan pada ajaran Tuhan. Namun, kenyataan yang kita lihat dewasa ini semakin sulit untuk menemukan orang yang benar-benar mau mengutamakan kepentingan Tuhan ataupun sesama di atas kepentingannya sendiri. Kepentingan diri sendiri begitu menguasai dan mendorong orang untuk melakukan apa saja demi kenyamanan dan keuntungan diri sendiri. Terkadang demi mendapatkan keuntungan, orang tidak lagi peduli apakah tindakan yang ia ambil berkenan kepada Tuhan atau tidak. Artinya, yang nomor satu adalah dirinya sendiri dan bukan Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, semakin jarang pula kita menemukan orang yang benar-benar mau mengutamakan kepentingan sesama. Perhatikan saja bagaimana orang berebut untuk mendapatkan bagian yang terbaik dan terbanyak ketika ada pembagian makanan, pakaian, atau apa saja. Saudara, ketika kita hidup menurut prinsip firman Tuhan, kita pasti menikmati pertolongan demi pertolongan, dan berkat demi berkat mengalir dalam hidup kita. Hukum dunia mengajarkan bahwa semakin banyak kita mengambil, semakin banyak yang kita miliki, maka semakin kayalah kita. Tetapi hukum kerajaan sorga mengajarkan yang lain. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak yang kita terima. Di saat kita menempatkan Tuhan di atas segalanya dan memperhatikan kepentingan sesama, maka Tuhan sendiri yang akan memperhatikan kita. Tuhan sanggup melakukan lebih banyak dari apa yang bisa kita lakukan. Saudara, mungkin selama ini kita telah menempatkan diri kita sendiri
pada urutan yang pertama, lalu Tuhan dan sesama pada urutan berikutnya. Kini saatnya untuk menempatkan Tuhan pada urutan yang pertama. Demikian juga kita harus memikirkan kepentingan sesama, karena mungkin saja mereka lebih membutuhkan dibandingkan dengan kita. Jangan biarkan keserakahan menguasai hati kita, melainkan belajarlah untuk peduli. Tuhan tidak akan pernah menahan berkat dan pertolongannya terhadap mereka yang bersungguh-sungguh mengutamakan Dia. Tuhan juga tahu bagaimana membalas kebaikan dan kepedulian kita kepada kepentingan sesama. Yakinlah ketika saudara menempatkan diri sendiri pada urutan terakhir, maka Tuhan akan menempatkan kita pada posisi pertama di dalam pemandangannya. Jadikanlah Tuhan yang pertama dan terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan pujian "Kami Perlu Kau Tuhan". Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan
jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam saat teduh malam pada saat ini. Kami telah dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu. Biarlah kami menempatkan Tuhan di atas segalanya dan memperhatikan kepentingan sesama. Sebab Tuhan tidak akan pernah menahan berkat dan pertolongannya bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh mengutamakan Engkau di dalam hidup ini. Kami berdoa untuk pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja dalam menata dan memikirkan pelayanan-pelayanan dalam klasis dan jemaat-jemaat di lingkup wilayah 4. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bagi yang sudah tua dalam lanjut usia, Tuhan memberi kekuatan menjalani masa tuanya. Bagi yang hari ini mungkin berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Tuhan memberkati mereka dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepadamu. Kami berdoa, mungkin ada yang mengalami berkat-berkat Tuhan, biarlah mereka selalu bersyukur kepadamu. Berkatilah Tuhan pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, pertumbuhan anak-anak kami. Tuhan kiranya selalu memberikan yang terbaik. Mungkin ada yang berduka cita, Tuhan kiranya selalu menghibur dan menguatkan mereka. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang akan terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, sambil kami terus berusaha menerapkan protokol kesehatan. Dan kami yakin suatu hari nanti pandemi ini akan berakhir di dalam kuasa dan kehendak-Mu Tuhan. Sertailah kami pada malam ini, jikalau nanti kami akan beristirahat, sehingga di hari esok kami boleh bangun menikmati kembali hari karunia Tuhan dan selalu berusaha untuk melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah saat teduh malam kita pada hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya menjaga
dan melindungi kita semua. Salam sehat.